Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Budila. Pada kesempatan kali ini Budila akan melanjutkan materi kita kemarin ya. Ini sudah masuk bab 3 ya nak ya. Jadi di bab 3 ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan materi genetik. Nah, di materi kali ini cukup menarik sehingga Budila sarankan pada kalian untuk benar-benar memperhatikan agar ilmu-ilmu yang saya paparkan di sini ini bisa kalian ambil ya, sehingga kalian menjadi paham ya terkait dengan bab ini. Oke, seperti biasa silahkan berikan satu pertanyaan untuk satu siswa dan tulis di kolom komentar dan lakukanlah diskusi di sana. Jawablah pertanyaan-pertanyaan temanmu yang kamu rasa kamu bisa jawab, dan tentu akan ada tambahan nilai untuk yang paling aktif. Oke, langsung saja, ini dia materinya. Nah, pada bab materi genetik ya, ini nanti kita akan sering sekali berbicara terkait dua hal ini nanti ya, yaitu istilah hereditas dan genetika. Terkadang beberapa orang itu kebalik atau bahkan kurang memahami ya, apa sih itu hereditas, apa sih itu genetika ya. Jadi hereditas adalah suatu proses penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya. Nah, setiap orang di muka bumi ini tentu memiliki sifat-sifat yang berbeda yang itu bisa diwariskan kepada anaknya. Makanya ya, kadang kita itu sering kali mendengar ada orang berbicara seperti ini. Oh, mbak itu cantik sekali, hidungnya mancung, rambutnya lurus. Oh, pantes orang ibunya dulu zaman masih kecil, masih gadis dulu, ibunya juga seperti itu, cantik, hidung mancung, rambut lurus. Nah, itu artinya kesamaan ini menunjukkan bahwa ada proses penurunan sifat dari ibu kepada anaknya. Nah, inilah yang dinamakan hereditas. Nah, sekarang coba kalian mencoba untuk membandingkan antara kamu ya, sifatmu dengan sifat orang tuamu, kedua orang tuamu. Bagaimana, apakah ada kemiripan? Nah, silakan, kalau ada berarti memang benar kamu anaknya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah yang namanya genetika. Apa sih itu genetika? Genetika adalah suatu ilmu yang mempelajari hereditas ya, atau suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan penurunan sifat. Jadi sudah pasti ketika ini nanti kita mempelajari terkait dengan pewarisan sifat ya, pasti kita akan menyinggung yang namanya ilmu-ilmu genetika. Nah, kayak gitu. Udah paham ya? Jadi genetika itu juga salah satu cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari terkait dengan materi hereditas. Berikutnya, ada beberapa istilah nanti di dalam hereditas yang akan sering kali muncul dan mungkin kalau kalian tidak memahami dengan baik akan bingung ya. Yaitu ada istilah kromosom, DNA, RNA, dan juga gen. Dari keempat istilah ini Budila sangat yakin bahwa kalian seringkali mendengar ya istilah yang nomor 2, yaitu DNA ya kan. Hampir di setiap sinetron, mau itu di Indosiar, di RCTI ya, dimana-mana itu kadang-kadang ya kita itu sering temukan kalau ada bayi tertukar tuh mesti yang di rekomendasikan adalah ayo kita tes DNA ya, agar kita tahu itu anak siapa, kan seperti itu ya kalau di sinetron-sinetron. Nah, apakah itu benar bahwa tes DNA bisa mengetahui silsilah keturunan? Nah, jawabannya adalah benar. Jadi DNA ini juga tesnya akan membantu ya untuk mengetahui apakah ya individu tersebut masih berada dalam satu garis keturunan atau kandung atau tidak, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita bahas satu persatu, yaitu terkait dengan kromosom. Jadi kromosom ini dia berada pada nukleus atau inti sel. Kalau kalian masih ingat dulu kelas 2 ya, ketika kita belajar tentang sel ada namanya organel, namanya nukleus. Nah, di dalam nukleus ini dia sangat banyak terdapat kromosom. Kromosom itu biasanya dia berbentuk seperti kupu-kupu yang memiliki 2 pasang sayap atas dan 1 pasang sayap di bawah ya. Jadi ada 4 sayapnya nih berpasangan.
Seperti itu. Nah, ternyata di kromosom ini kalau kita urai di dalamnya kromosom itu terdapat yang namanya DNA. Ya. DNA itu apa sih? DNA itu adalah asam nukleat yang dia itu terbentuk atas dua macam pita yang berpilin, ya, seperti ini. Jadi dia itu double helix. Ada dua macam pita yang saling terpilin seperti kepangan rambut, ini namanya DNA. Nah, di potongan-potongan DNA itu nanti ada yang namanya gen. Gen ini adalah pembawa informasi genetik, ya, sehingga hasil dari kode yang dibawa oleh DNA, ya, ini nanti akan diekspresikan oleh gen sehingga akan terbentuk sifat-sifat tertentu. Misalnya DNA memiliki kode A misalnya, ya. Oh, ternyata kode A itu adalah kode orang cantik. Nah, berarti nanti ekspresi gennya bagaimana? Ya, akan muncul orang cantik setiap kali ada kode A. Itu misalnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Gen itu adalah hasil ekspresi dari materi genetik DNA, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya RNA. RNA ini dia berupa rantai tunggal atau terdiri dari cuman satu pita, ya, yang tidak berpilin. Jadi dia bentuknya mirip dengan DNA, hanya saja dia terdiri dari satu pita, tidak dua pita, ya. Oke. Berikutnya kita lihat struktur kromosom secara lebih dekat dan gambar yang lebih terang, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kromosom itu biasanya mulai tampak di dalam nukleus itu jika sudah berada pada tahap metafase. Kalau kalian masih ingat, ya, dulu pada saat kita sudah belajar tentang reproduksi sel, itu ada tahap-tahap pembelahan sel, yaitu dari profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, pada tahap metafase, ya, itu adalah tahap di mana kromosom ini sudah mulai terbentuk. Nah, sehingga di dalam kromosom kalau pada tahap metafase ini nanti ketika diurai sedemikian rupa, ya, ini diurai seperti ini akan kita temui yang namanya ada DNA. DNA itu yang mana? Yang ini, yang warna biru ini, ya. Nah, DNA itu seperti pita yang dia mengikat histon. Histon itu apa sih? Histon itu adalah protein. Jadi DNA itu mengikat histon. Dia berada di bagian mengelilingi histon, ya. Seperti itu di sini. Nah, ini dia mengelilingi histon. Kemudian ketika kita uraikan lagi, ternyata DNA itu bentuknya tidak hanya semacam pita, tapi dia kalau diurai jadi seperti ini, ya. Dia seperti kepang rambut yang di dalamnya ini terdapat kode-kode genetik. Nah, seperti itu, ya, anak-anak, ya. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Nah, sekarang kita lihat lebih detail terkait dengan bagian-bagian kromosom, ya. Jadi di dalam kromosom itu ada bagian-bagiannya, ada namanya sentromer, ada kromonema, ada kromomer, ya, dan juga bagian-bagian yang lain. Agar kita memahami lebih detail, ya, sentromer itu adalah bagian dari kromosom yang dia digunakan sebagai tempat perlekatan kromatid di setiap kutub pembelahan, ya, sehingga dia ini tidak memiliki materi genetik. Jadi pada bagian sentromer itu tidak ditemukan yang namanya DNA. Kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah DNA-nya yang di sini, ya. Ternyata di dalam sini itu enggak ada yang namanya DNA di dalam sentromer itu, karena dia tidak mengandung materi genetik. Nah, sedangkan kromonema itu adalah pita berbentuk spiral yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang-kadang terlihat pada tahap metafase. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kromomer, dia itu kromonema yang mengalami pembelahan. Jadi ini dia bentuknya granul-granul atau bentol-bentol. Ini adalah kromomer, ya. Dia mengalami pembelahan. Nah, sebenarnya anak-anak ada yang namanya istilah kromomiol, ya. Itu nanti adalah kromomer yang ukurannya kecil.
seperti itu, dinamakan sebagai kromomiol. Nah, berikut penjelasan lanjutannya. Nah, macam-macam kromosom itu ternyata banyak sekali ya. Jika dilihat dari letaknya, letak sentromer ada dibagi menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan juga telosentrik. Kalau metasentrik, di sini sentromer tepat berada di tengah sehingga dia membagi dua bagian yang sama besar, ya. Submetasentrik ini dia berada pada hampir mendekati ujung, ya, sehingga membagi menjadi dua bagian yang tidak sama panjang, ada bagian yang sedikit pendek, ya kan. Nah, kalau akrosentrik, ya, dia letaknya di bagian sini membentuk siku-siku, sedangkan kalau telosentrik dia sentromernya berada di paling ujung sehingga tidak membagi menjadi dua bagian, namun dia hanya terdiri dari satu bagian sayap si kromosom, ya. Kalau yang lain kan dua, ya, kalau yang ini cuma satu, namanya telosentrik. Nah, jika dilihat dari bentuknya, itu kromosom itu dibagi menjadi 6, ada bulat, cerutu, koma, batang, huruf V, dan juga huruf L, ya. Bisa kalian lihat kira-kira kromosom-kromosom yang kalian temui nanti akan berbentuk apa sih? Nah, itu bisa dilihat dari macam bentuknya. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang DNA. DNA itu kepanjangan dari deoksiribosa asid, ya. Nah, DNA itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki fungsi, pertama, sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, membentuk RNA. Ya, ini pada tahap sintesis protein, nanti DNA akan membentuk namanya RNA. Ada 3 macam, ada mRNA, tRNA, dan juga ada yang namanya rRNA. Nah, sedangkan fungsi berikutnya adalah menentukan proses pembentukan protein atau sintesis protein. Yang terakhir, mengontrol aktivitas dalam sel baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ingat, di dalam DNA itu terdapat 2 macam ikatan asam nukleat, yaitu nukleotida dan juga nukleosida. Bedanya, kalau nukleotida itu dia berikatan, ada gula, ada basa nitrogen, dan juga ada fosfat. Jadi ada 3 macam yang berikatan. Kalau Budila menghafal tuh enaknya begini, nukleotidati berarti T3, ya, artinya ada 3 macam yang berikatan. Yang seperti yang saya bilang tadi, saya ulangi, ada basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan juga fosfat berikatan jadi satu, namanya nukleotida. Ada juga yang namanya nukleosida. Nah, ini adalah dia itu berikatan tanpa fosfat, jadi yang berikatan hanya 2, yaitu gula deoksiribosa dan juga basa nitrogen. Nah, seperti itu ya, udah paham ya. Berikutnya, karakteristik DNA, dia itu terdiri dari gula pentosa atau deoksiribosa, terdapat ikatan fosfat, kemudian basa nitrogennya terdiri dari 2 macam, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari guanin dan adenin. Guanin disingkat dengan G, adenin disingkat dengan A. Basa nitrogen pirimidin terdiri dari 2 macam hal, yaitu timin dan sitosin. Timin disingkat dengan T, sitosin disingkat dengan C atau S. Nah, rantainya ganda atau yang namanya double helix. Nah, seperti ini kalau kita bisa lihat ada kelihatan ya ikatannya ya. Nah, T itu berikatan dengan A. Ya, timin berikatan dengan adenin. Membentuk 2 ikatan. Sedangkan guanin ini berikatan dengan sitosin, dia membentuk 3 macam ikatan, ya. Jadi dia 3 ikatan untuk guanin dan sitosin, 2 ikatan untuk timin dan adenin, dan sebaliknya adenin dan timin juga 2, sitosin dengan guanin juga 3. Nah, berikut ini adalah teori replikasi DNA.
Ada 3 macam teori yang berbeda. Yang pertama adalah teori konservatif ya. Teori konservatif itu adalah teori di mana ada DNA lama atau DNA induk ya, kemudian dia langsung mereplika diri atau menduplikat diri menjadi DNA yang baru sehingga terbentuk satu DNA baru di sini. Nah, itu adalah teori konservatif ya. Kalau teori yang kedua ini adalah teori semi konservatif. Artinya bagaimana? DNA yang lama ini dia memisahkan diri menjadi 2 bagian. Masing-masing bagiannya nanti akan membentuk DNA yang baru. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Yang biru ini adalah DNA yang lama, sedangkan yang pink ini adalah DNA yang baru. DNA yang lama terpisah menjadi 2 bagian dan kemudian membentuk pasangan DNA yang baru di masing-masing bagiannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang teori ketiga ini adalah teori dispersif atau teori terpotong ya. Jadi DNA yang baru ini dia memotong diri ya, sehingga daerah yang kosong yang terpotong itu tadi dimasuki oleh bagian DNA yang baru, sehingga nanti susunannya adalah lama baru, lama baru, lama baru, lama baru. Jadi kayak selang-seling gitu loh ya. Antara lama dan baru itu saling berselang-seling. Itu adalah teori dispersif. Nah, untuk melakukan replikasi DNA ini tentu ya ini membutuhkan suatu enzim. Ya, masih ingat ya, enzim adalah biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia ya. Ada 3 macam enzim yang biasanya dipakai, yaitu helikase, polimerase, dan ligase. Perhatikan fungsinya. Kalau helikase dia berfungsi sebagai untuk membuka ikatan DNA ya. Kalau polimerase untuk menggabungkan ikatan DNA yang sudah terpisah. Sedangkan untuk ligase ini untuk menyambungkan bagian untaian DNA yang terpotong ya. Jadi kalau untuk ligase ini menyambung, polimerase menggabung, sedangkan helikase untuk memisah atau membukakan ya, membukakan untaian DNA. Sudah paham ya anak-anakku sekalian? Nah, lanjutnya. Nah, sekarang ini kita akan membahas terkait dengan RNA atau ribonukleus acid ya. Ribonukleus acid. Seperti yang Budila singgung tadi, RNA ini ada 3 macam. Sama-sama dibentuk oleh DNA, tetapi dia beda posisi. Ya, RNA duta atau mRNA dibentuk di nukleus, fungsinya untuk membawa kode genetik dari DNA. Sedangkan kalau RNA ribosom dibentuknya di ribosom. Ada RNA transfer atau tRNA ini dibentuknya di sitoplasma. Jadi perbedaannya itu adalah di tempat pembentukannya ya, dan juga fungsinya juga berbeda. Nah, kalau RNA transfer ini dia berfungsi sebagai pengikat asam amino. Anak-anakku sekalian, di sini Budila sajikan ada 2 gambar terkait dengan rantai rantai RNAD atau mRNA, dan juga ada struktur RNAT atau tRNA. Ini ya, bisa kita lihat ternyata dia ada perbedaan bentuk. Nah, setelah kita mempelajari antara DNA dan RNA, tentu kita bisa menarik kesimpulan. Kira-kira ada bedanya nggak sih RNA sama DNA? Ada nggak kira-kira? Pasti ada ya. Jadi perbedaan antara DNA dan RNA dilihat dari bentuk dan struktur. Kalau DNA sudah pasti dia memiliki 2 pita atau double helix atau untaian ganda. Sedangkan kalau RNA dia itu untaiannya tunggal atau single helix. Kemudian ukurannya bagaimana? Kalau DNA ini panjang ya. Kalau RNA itu lebih cenderung pendek. Nah, letaknya kalau DNA bisa ditemukan di inti sel, mitokondria, plastida, kloroplas, dan juga sentriol. Sedangkan kalau RNA bisa ditemui di sitoplasma, ribosom, dan juga nukleus. Nah, kalau jenis gulanya sudah pasti beda karena dia namanya juga beda. DNA, D berarti gulanya deoksiribosa. R berarti ribosa. Jadi RNA itu gulanya adalah ribosa, DNA adalah gulanya deoksiribosa.
Nah, untuk basa nitrogen antara DNA dan RNA ini memiliki basa nitrogen purin yang sama ya, yaitu adenin dan guanin. Sama-sama itu ya, DNA dan RNA sama punya guanin dan adenin. Tetapi untuk basa nitrogen di bagian pirimidin ini untuk DNA dia memiliki timin atau T dan sitosin atau C. Sedangkan kalau RNA ini dia memiliki urasil atau U dan juga sitosin atau S ya. Jadi yang berbeda adalah T dan U. Kalau DNA itu punya timin, kalau RNA punya urasil. Jika dilihat dari fungsi, keduanya juga memiliki perbedaan ya. Jadi dilihat dari fungsinya itu sebagai materi genetik untuk DNA ya, sedangkan RNA sebagai alat dalam sistem sintesis protein. Untuk kadar jumlahnya, kalau DNA cenderung tetap dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan kalau RNA dia cenderung tidak tetap dan dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Nah, kalau dilihat dari keberadaannya, kalau DNA ini dia permanen, kalau RNA dia periodenya pendek karena mudah terurai. Nah, dari ketujuh perbedaan tadi Budila rasa sudah sangat jelas, kalian bisa bedakan yang mana sih DNA, yang mana sih RNA. Untuk selanjutnya kita bahas sintesis protein. Sejak tadi Budila sudah menyinggung ada yang namanya sintesis protein. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, sintesis protein itu apa sih Bu gitu ya. Sintesis protein itu adalah suatu proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik. Nah, intinya itu pembentukan protein gitu loh ya. Nah, ada proses 2 tahap, yaitu transkripsi, yang kedua adalah translasi. Perbedaannya, kalau transkripsi itu nanti dia membentuk semacam duplikat ya, menduplikat DNA sense itu ya agar diketahui kodenya. Kalau translasi itu dia kecenderungannya adalah untuk menerjemahkan hasil dari DNA template itu tadi bagaimana ya penerjemahannya. Nah, di transkripsi nanti akan terbentuk mRNA, tRNA dan RNA ya, sehingga nanti akan dilanjutkan di tahap yang kedua, yaitu di tahap translasi untuk diketahui ini jenis protein apa sih yang dia itu membentuk suatu DNA yang ingin diketahui kodenya ya, seperti itu. Jadi ada 2 tahap ya yang masing-masing akan kita bahas. Nah, di transkripsi ini dia ada 3 tahapan, ada inisiasi, elongasi dan juga terminasi. Di tahap translasi ada juga 3 tahap, sama, inisiasi translasi, elongasi translasi, dan juga ada terminasi translasi. Jadi pada dasarnya ada 3 tahap dua-duanya ya, ada 3 fase dua-duanya. Untuk lebih jelasnya Budila akan tampilkan sebuah video ini, mari kita simak bersama-sama. Saya lihatkan dulu videonya sebentar. Bentar ya. Akan saya munculkan dulu videonya. Ini dia videonya. Mari kita simak sama-sama ya nak ya, biar paham sambil kalian mendengarkan penjelasan dari Budila. Oke, kita lihat. Nah, video ini menceritakan bahwa kita akan diceritakan suatu perjalanan dari transkripsi dan juga translasi. Nah, ini kembali dulu sebentar ya. Nah,
seperti yang kita lihat dari video ini ya, ini kita sedang dibawa menuju ke bagian sel. Ya, ini sudah kita bisa lihat. Masih ingat ya, di sini ada apa namanya itu RE ya, kita bisa kelihatan mitokondria di sini ya. Dan ada yang warna ungu ini ya, ini adalah nukleus. Nah, ingat bahwa pusat terjadinya sintesis protein itu ada di bagian nukleus. Nah, kita lanjutkan videonya. Nah, sehingga kita perlu masuk ke dalam nukleus ini dan kita tahu ada apa aja di sana. Nah, ternyata kita temukan di dalam nukleus itu ada yang semacam ini. Nah, apakah ini? Inilah rantai Tuh, DNA. ternyata ini adalah DNA. Ya, di dalam nukleus itu kita bisa kelihatan DNA. Ini dia punya 2 pita ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, dan juga ada basa nitrogennya sebagai kodenya. Nah, yang mengandung kemudian ada yang namanya gen. Gen itu adalah potongan dari DNA yang dia bisa mengekspresikan sifat tertentu ya. Kayak gitu, misalnya cantik, hidung mancung, rambut lurus. Nah, hasil ekspresinya itu namanya adalah gen. Nah, seperti itu. untuk mensintesis Berikutnya protein. kok macet ya? Bentar. Dan disebut promotor region dan daerah akhir Nah, disebut ini terminator kita region. juga bisa menemukan adanya Dari seutas gen promotor, inilah, ada sehingga terminator terbentuklah ya. suatu protein. Nah, di sini ada protein. Selanjutnya, Sintesis protein terbagi menjadi 2 tahap, Nah. yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi ini pada adalah tahap sel transkripsinya eukariotik dulu seperti tubuh ya. kita terjadi Kita di bisa dalam lihat ya nukleus itu. untuk membentuk mRNA. Sedangkan ini Kemudian adalah tahap translasi. terjadi di Seperti itu. sitoplasma dan Tapi ini hanya gambaran fungsi umum. untuk Nanti membentuk akan kita lihat di polipeptida. bagian yang lebih detail. Mari kita lihat Nah, transkripsi. ini DNA Pada tahap atau transkripsi, DNA yang mau dikopi ya, yang mau melibatkan dikopi DNA, kodenya RNA ya. polimerase, Ini misalnya kita mau mengkopi melalui kode DNA 3 ini ya. tahapan, yaitu Itu inisiasi, awalnya elongasi, itu dan ada terminasi. yang namanya ATP, ada namanya RNA polimerase. Sorry ya, ini namanya RNA polimerase atau enzim ya, yang dia itu bisa membuka ini apa namanya ikatan pita DNA ini tadi ya. Kalau enzim ini melekat atau RNA polimerase ini melekat pada DNA yang ingin dikopi kodenya ya, maka ikatan DNA itu akan utak ya. Utak itu apa sih? Akan lepas ya, sehingga nanti akan terjadi 3 macam tahap yang Budila bilang tadi. Ada tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita lanjutkan videonya. Inisiasi dimulai Ini ketika si promoter ATP region polimerase dia menempel di Lalu, promotor, daerah promotor ya, diawali dari daerah promotor kemudian berakhir pada daerah terminator ya, seperti itu. Daerah promotor ini adalah daerah awal pelekatan dari si siapa ini namanya RNA polimerase. Nah, RNA polimerase nanti ini akan berjalan dari promotor ke terminator, berjalan seiring seperti ini. Ketika dia berjalan, setiap yang dilewati itu nanti DNA-nya, rantai DNA-nya akan terlepas. Kita lihat. RNA polimerase menempel pada bagian promoter region. Bisa kita lihat ya. Kemudian RNA polimerase mulai menjalankan peranannya ketika elongasi. Nah, ini masih proses RNA tuh. polimerase membuka dan memisahkan ketika dia melewati DNA. ini, Kemudian ketika DNA polimerase bukan DNA polimerase, tapi RNA polimerase ini, enzim ini ya, dia itu melewati daerah DNA ya, yaitu daerah promotor ke terminator ya. Ternyata itu membuka rantainya. Yang awalnya kayak gini nih ya, dia kan menutup awalnya berikatan ya, ini jadi terbuka sehingga jadi kayak gini. Nah, ketika terbuka, apa yang terjadi? Ini akan memberikan kesempatan membentuk mRNA ya, akan memberikan kesempatan bagi terbentuknya mRNA ya,
atau hasil fotokopiannya lah, intinya hasil fotokopian dari kodenya DNA. Nah ini nak, yang pita ini adalah hasil dari kopian kode yang ada di sini. Ini nanti semakin panjang ya, mengikuti panjangnya daerah yang dilewati oleh RNA polimerase ini, RNA polimerase ini. Coba kita lihat dengan arah dari 5 ya, ke ini 3 semakin panjang kan. sehingga Nah ini terbentuklah adalah pemanjangan mRNA atau messenger messenger atau mRNA. Ribet amat ya. Hingga Nah tuh, nih kita bisa lihat ya, ini ada pita semacam ini. Ini adalah mRNA atau hasil fotokopi dari kode yang ada di sini. Oke, paham ya? Nah, RNA polimerase atau enzim ini nanti akan berhenti pada terminator region atau daerah terminator. Kita lihat tuh, tiba pada dia akan titik berhenti pada daerah region atau titik terminator. pengakhiran, dan inilah proses terminasi. Setelah dia berhenti, apa yang terjadi? Yang Selesailah terjadi proses transkripsi lepas menghasilkan ya, si RNA polimerase ini dia melepaskan diri karena dia sudah nyampe di pintu akhir atau terminator region. Nah, sedangkan untuk yang mRNA yang baru saja dibentuk, ini dia juga terlepas dan keluar dari, ini tadi kan ceritanya di nukleus ya, dia keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma dan akan berhenti pada ribosom. Jadi dia akan masuk ke dalam ribosom. Coba kita lihat ya. mRNA yang Nah, kita ini inginkan. nanti loh, tuh kan. Ini adalah mRNA. Hasilnya dari proses transkripsi tersebut mRNA ada ini dua, nanti yaitu akan ada keluar ekson dan dari intron. nukleus Intron berfungsi hanya untuk sebagai menuju penyetabil ke ketiga transkripsi. ribosom. Sementara ekson adalah gen pengkode Kita lihat. atau RNA pengkode. Nah, Untuk itu, ini ya. intron harus dipotong. Pemotong intron ini dilakukan oleh kompleks enzim yang disebut dengan splasiosome. Selesai pemotongan Ini intron, dia akan lalu mRNA dikeluarkan menuju ya, dari sitoplasma. nukleus dia keluar Di ke sitoplasma, sitoplasma, kemudian dia mencari terjadilah ribosom. translasi. Di mana ya ribosom ya? Inilah Nah, proses kayak gitu. translasi. Nah, ini mRNA ternyata mRNA-nya hampir mau ketemu sama ribosom. menentukan Kita tunggu. Nah, kodon. ini adalah kode genetiknya ya. Ini G itu untuk guanin, yang C untuk sitosin, kemudian A ini adenin ya. Nah, Kodon adalah ini adalah daftar kode genetik. Misalnya kode UUU, ini dia berarti jenis proteinnya ini ya. Kemudian UUA dia proteinnya ini. Beda-beda ya, Nak. kode genetika yang akan Oke, selanjutnya disalin atau akan kita lihat lagi. diterjemahkan oleh Nah, RNA ribosom. Ini mRNA itu dia ada Di sini kode start sama kode stop ya. Kode start itu AUG, selalu AUG ya. Sedangkan kode stop ini ada 3, bisa UGA, bisa UAG, bisa UAA ya. Nah, jadi ada start dan ada stop. Coba kita Ada lihat. titik start codon dan stop codon. Start codon yang mengawali Nah, selalu diawali dari kode start. pembentukan Nah, ini yang melekat ini namanya ribosom unit kecil. Jadi ribosom, nak ya. Ribosom itu ada dua macam, ada unit besar sama unit kecil. Nah, yang pertama kali nempel ini adalah ribosom yang unit kecil nempel pada start ya, kode start. Ya. Nah, kemudian atau penterjemahan selanjutnya asam amino. ini akan muncul yang namanya tRNA atau RNA transfer ya. Ini dia membawa pasangan amino ya. Pasangan asam amino. Asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein ya. Jadi tRNA ini membawa pasangannya ini ya. Iya, itu ini yang nanti dia akan dilekatkan di sini sehingga asam amino ini nanti bisa lepas atau bisa terbentuk. Coba lihat ya. Tuh. Ya, ini Pada RNAT start ya codon atau tRNA. menempel ribosom unit kecil.
yang ini Kemudian namanya disusul antikodon, dengan yang ini tadi namanya kodon ya. pemasangan Jadi kodon pasangannya dengan itu antikodon. Nah, jadinya seperti ini. Adenin itu selalu ya pasangannya atau ikatan berlawanannya, antikodonnya itu adalah urasil. Kalau urasil itu adenin, kalau guanin itu sitosin. Itu selalu seperti itu ya. Jadi kodon dengan antikodon saling melekat, menyatu. Akibatnya bagaimana? yang dibawa oleh RNA transfer. Ketika sudah menyatu, Inilah proses inisiasi yang ribosom besar ini kemudian datang ya. Ribosom besar ini datang. Tadi kan subunit kecil ya, yang di bawah ini ribosom kecil, yang ini ribosom besar itu datang pada translasi disusul dengan adanya Nah, ribosom. ketika ribosom ini sudah datang, ini menandakan bahwa akan segera terjadi yang namanya proses translasi yang kompleks. Unit besar yang menempel, lengkaplah inisiasi. Nah, bagaimana Pada terjadi? ribosom Kita lihat unit dulu. besar terdapat situs E, P, dan A. Apa fungsinya? Kita Nah, lihat. seperti itu ya. Jadi ini saling Situs bergantian. A akan tRNA menerima ini secara RNA bergantian membawa transfer. kode-kode daripada ini ya. Ini kan kodon, dia membawa Yang antikodon membawa antikodon yang akan seperti itu terus dipasangkan sampai dengan dia kodon nanti pada berakhir mRNA. di pintu stop. Sekaligus membawa asam amino. Nah, ini asam aminonya Asam pasti amino beda yang antara kode yang merupakan satu dengan yang lain pasti beda. Ini dibedakan berdasar warna ya. Kalau di sini biar dari kalian mudah aja. Tuh kayak gini. mRNA Nah, ini dan ketika sudah nempel RNA. gini, asam aminonya Kemudian lepas ya, kemudian menempel di asam situs amino yang bergeser ini. Nah, pada kemudian P. bergeser, di seret. P Daerah pada situs EPA P ya tadi itu, dirangkai masih ingat ya. polipeptida. Nah, Kemudian ini bergeser kemudian ke keluar. E dan Nah, setelah itu datang lagi tRNA tRNA pada situs membawa E dilepaskan. kode lagi, yang ini pindah lagi ke begitulah sini. selanjutnya pembentukan Itu lepas lagi, polipeptida. datang lagi, bergabung lagi ini asam aminonya ya, Polipeptida sampai terbentuk nanti nak, hingga sampai akhirnya dia sampai berada pada di stop kode codon. stop. Ini kode stop ya. Nah, kalau sudah di kode Datanglah stop, dari spektor ini nanti atau asam faktor amino yang sudah pengakhir. terbentuk dan tergabung ini lepas. Sehingga Nah, semuanya ribosomnya berakhir. juga ikut lepas, semuanya RNA lepas. lepas, Ya, ribosom kalau sudah di lepas, kode stop. dan terbentuklah Nah, akhirnya terbentuklah yang polipeptida namanya kita asam inginkan. amino ini nanti asam amino yang berkumpul Polipeptida yang itu terbentuk akan menjadi kemudian polipeptida. menjalankan Nah, fungsinya di polipeptida dalam tubuh polipeptida kita ini nanti akan sesuai dikemas dengan atau dipadatkan apa yang kita ya, harap. sehingga akan menjadi protein. Seperti itu. Apabila terjadi perubahan atau Oke, masih kita kesalahan lihat pada ya. pembentukan atau penterjemahan, maka itu akan menyebabkan kesalahan pada tubuh kita, kesalahan produksi asam amino. Oke, apakah macet Asam videonya? amino Kita ini lihat dulu. bentuk berdasar rantai RNA Oke, sudah jadi sudah ya, ditranskripsi sampai dari situ saja. Jadi DNA yang tadi yang berakhir di sini. perubahan atau kesalahan Mana tadi kok dimundurkan nggak bisa? Nah, ini ya. apabila terjadi perubahan atau tubuh kita, kesalahan produksi asam Oke. amino. Jadi intinya ketika sudah Asam amino apa ini namanya tuh dikodekan eh, asam dibentuk amino tadi kan sudah terbentuk ya kayak berdasarkan tasbih ya, gen, bulat-bulat gitu ya kan. Nah, rantai dia ketika dia sudah mRNA terbentuk bulat-bulatan itu yang menyatu sudah jadi dikopi, satu ya, yang sudah itu nanti namanya ditranskripsi dari berubah menjadi polipeptida, DNA tidak lagi yang asam kita amino miliki. ya. Polipeptida yang Kemudian lain yang sintesis terbentuk ya itu akan protein. berkumpul kemudian dikemas, dipadatkan akan Terima membentuk kasih. suatu protein. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. dengan demikian proses sintesis protein itu berakhir. Oke anak-anakku semuanya, seperti itu tadi penjelasan dari Budila, semoga bermanfaat ya. Oke, kita ketemu di pertemuan minggu depan dengan topik bahasan ini apa namanya, belajar kode genetik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.